Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Toraja tahun 2023 akan mempraktikkan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Restu Pendanan dari UPT SDN 19 Mengkendek. Saya Mary Sumule dari UPT SDN 3 Makassar. Ibu. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Ya, apa kabarnya Pak? Luar biasa Bu hari ini. Saya sangat senang bertemu Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bapak? Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam peningkatan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oke, baik. Saya akan selalu mendukung dalam hal itu. Kira-kira bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Bu dapat memperhatikan saya, mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oke. Ya, saya sudah mencatatnya. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bu. Oke Pak, saya sangat paham. Nah, apa harapan Bapak dalam observasi ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Bu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baiklah. Saya akan terus mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan. Kita akan melakukan tanya jawab setelah Bapak melakukan coaching nantinya. Oke? Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Pak. Dilanjutkan ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar Pak? Boleh Bu, dengan senang hati. Adakah sesuatu yang ingin kita diskusikan? Begini Pak, saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh begitu ya. Kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi? Silakan diceritakan. Siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman dan bertukar pikiran Bu. Baik Pak, begini, akhir-akhir ini saya merasa siswa-siswa saya di kelas itu kurang antusias dalam belajar. Ditambah juga hasil penilaian mereka, tugasnya hanya 50% yang dicapai. Dan saya lihat mereka kurang bersemangat Pak. Jadi menurut Ibu Mercy, kira-kira apa yang diharapkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Menurut Ibu Mercy, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Apakah cara dan strategi yang Ibu lakukan sudah tepat? Jika dipikir-pikir Pak, penyebabnya mungkin karena pembelajaran saya yang sedikit monoton, kemudian saya
saya juga kurang menggunakan sumber belajar yang banyak. Terus saya lebih dominan juga Pak di dalam kelas dan kurang memberikan ruang bagi siswa saya untuk berpendapat. Oh begitu Bu. Jika demikian, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias nantinya dalam pembelajaran? Menurut saya Pak, murid-murid saya mungkin menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian saya sebagai guru tidak monoton, kemudian memberikan mereka waktu untuk memberikan pendapat mereka Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu Mercy, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian saya harus menampilkan mereka dalam proses pembelajaran dan memotivasi mereka dengan misalnya ice breaking atau games yang betul-betul menambah motivasi mereka dalam pembelajaran Pak. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan ya Pak, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, waktu yang saya berikan juga tidak cukup dan saya juga tidak memberikan sumber belajar yang efektif dan mengasihkan bagi anak saya Pak. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan di kelas? Saya biasanya nih Pak lebih banyak menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Kira-kira menurut Ibu, adakah sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain buku teks? Kalau dipikir kembali Pak, kayaknya ada di masa sekarang ini kan sudah banyak aplikasi yang lagi booming. Mungkin ada yang bersumber dari YouTube atau dari aplikasi lain seperti TikTok yang bisa saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran saya Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin bila Ibu Mercy bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar nantinya, pasti akan membuat murid-muridnya antusias dalam pembelajaran. Selain itu, kita bisa sebagai pendidik harus memahami bahwa karakteristik siswa kita di kelas pasti berbeda-beda. Apakah Ibu pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Pernah Pak. Waktu itu saya mengikuti KKG di kampus kami. Kemudian dalam kegiatan tersebut ada materi tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Menurut Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa penerapannya di dalam pembelajaran? Menurut saya Pak, berdasarkan kegiatan yang saya ikuti, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu ya memetakan kebutuhan murid, baik itu berdasarkan profilnya, gaya belajarnya, kemudian kesiapan belajar serta minatnya. Betul sekali Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan agar kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi sesuai dengan minat dan potensi dan juga gaya belajar masing-masing individu murid. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi serta semangatnya dalam mengerjakan soal evaluasi yang Ibu Mercy nanti akan berikan. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak, mungkin langkah pertama saya dulu merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi anak dengan menggunakan sumber belajar yang banyak. Kemudian saya tidak terlalu memberikan banyak tugas terhadap anak-anak saya sehingga mereka tidak bosan. Ditambah juga Pak, mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minatnya, kemudian kesiapan belajarnya maupun profil belajarnya. Misalnya gaya belajar yang kinestetik saya berikan menyanyi, kemudian yang visual saya berikan dalam bentuk gambar seperti itu. Baik Bu, jadi adakah hal lain yang perlu Ibu lakukan sehingga pembelajaran di kelas itu bisa lebih menyenangkan? Saya juga
learning ice breaking kali Pak ya, sehingga siswa saya itu tidak bosan. Kemudian saya juga menggunakan model dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid saya serta memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran saya Pak. Ide yang sangat luar biasa Bu. Semoga apa yang direncanakan Ibu Mercy itu dapat terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan rencana Ibu Mercy yang disebutkan di awal tadi. Semoga saja Pak sesuai dengan yang saya rencanakan. Jujur beberapa belakangan ini saya selalu memikirkan permasalahan tersebut, tetapi saya bersyukur saya bisa share dengan Bapak untuk mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Syukurlah Bu kalau Ibu bisa merasa lega. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana yang telah dibuat? Saya berkomitmen untuk selalu menyusun pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, kemudian memanfaatkan sumber belajar baik itu dari lingkungan maupun dari sumber digital yang bisa anak gunakan dalam kelas dan tidak ada paksaan lagi Pak, sehingga pembelajaran saya itu bisa memotivasi siswa dan hasil pembelajarannya bisa meningkat Pak. Lalu dukungan seperti apa yang akan Ibu Mercy butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya akan selalu berkomunikasi dengan warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun tenaga pendidik yang ada di sekolah Pak. Karena dengan berkolaborasi saya bisa mendapatkan berbagai sumber belajar yang baik bagi anak, kemudian bagaimana memanfaatkan IT nanti dalam proses pembelajaran saya Pak. Luar biasa dengan komitmen dari Bu Mercy yang sudah disampaikan. Memang sebagai pendidik kita harus selalu berpikir kritis dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan kita kalah dengan permasalahan itu, tetapi kita harus mencari solusi yang terbaik. Saya juga sangat mengapresiasi Bu Mercy karena sudah terbuka terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Semoga dimampukan dalam melaksanakan tugas yang mulia sebagai seorang pendidik yang profesional. Terima kasih atas waktunya Pak dan kesempatan Bapak boleh mendengarkan keluh kesah saya, dan sekarang saya merasa lega Pak. Saya sudah bisa melaksanakan ke depan apa yang telah saya rencanakan tadi Pak. Amin. Terima kasih kembali Bu Mercy. Saya izin pamit Pak. Kebetulan masih ada tugas yang saya harus periksa di dalam kelas Pak. Oh iya, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama Ibu, salam sehat dan bahagia. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Saya sangat berterima kasih Bapak telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya sore ini. Saya ingin membahas tentang hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak bisa menilai performa yang ada dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut Ibu. Oke, bolehkah saya berbagi hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan? Boleh Bu. Iya, tadi saya melihat bahwa Bapak telah melakukan dan mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sekali, sesuai dengan standar dan rujukan yang telah kita sepakati bersama. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya sangat senang mendengarnya Ibu. Oke, baik. Nah, namun demikian ada sedikit catatan saya. Tadi melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang sebetulnya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Saya mengerti sekali Bu. Saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi tersebut Ibu. Oke, baik Pak. Nah, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan berusaha melakukan latihan yang lebih intensif dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Ibu. Oke, baik. Nah, itu adalah langkah yang sangat baik Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam format supervisi akademik. Kemudian yang terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses yang sudah dilakukan ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan, masukan dan umpan balik yang diberikan oleh Ibu Mary. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih Bu. Saya izin pamit. Oke, silakan Pak. Demikianlah praktik coaching supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat Dan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. I don't care, listen, got you.